Nah, hari ini saya mau menyampaikan sebuah khotbah. Temanya adalah tenang di tengah badai. Saudara-saudara, kita akan sama-sama membaca Matius pasal 8 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara, kalau hidup itu diibaratkan perahu yang sedang mengarungi lautan, maka ada banyak hal yang perlu saudara ketahui dengan saya pada malam ini. Firman Tuhan tadi memberitahukan banyak hal. Saya dalam hati bertanya, kenapa kisah perjalanan Yesus menyeberang Danau Galilea itu ditulis di Alkitab. Berkali-kali kita nyebrang dari Surabaya menuju ke Bangkalan, menuju ke Kamal, tidak ada yang nulis di Alkitab. Tapi Yesus menyeberang Danau Galilea, Danau Tiberias, Danau Genesaret, tiga-tiga nama itu sama untuk danau yang disebutkan. Dicatat dalam 3 kitab Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Nah, apa yang perlu kita tahu dalam mengarungi samudra kehidupan ini? Saya akan menyampaikan kepada saudara 3 fakta yang semua orang harus tahu. Yang pertama, hidup ini tidak bebas dari masalah. Saudara-saudara, hidup ini tidak dapat diprediksi. Hidup ini penuh dengan kejutan. Dari yang tadinya laut danau itu tenang, lancar, cuacanya bagus dan sangat memungkinkan untuk pelayaran, tiba-tiba mendadak ada badai. Firman Tuhan mengatakan tiba-tiba, sekonyong-konyong. Saudara, mari kita sama-sama membacanya dalam Matius 8 ayat yang ke-24. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus, diterjang gelombang, tetapi Yesus tidur. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika menghadapi badai hidup, itu tidak dapat diprediksi kapan datangnya. Sekalipun orang itu, saudara-saudara, punya pengalaman berlayar berkali-kali, badai itu tidak kemudian berkata, karena kamu sudah berkali-kali, maka aku nggak akan menemui engkau lagi, mendatangi engkau lagi. Enggak. Yang bersama Yesus, murid-murid itu adalah semuanya nelayan. Mereka semuanya punya pengalaman untuk berlayar. Badai itu juga tidak melihat apakah saudara itu orang yang setia atau tidak setia terhadap Yesus. Sebab ketika Yesus naik ke perahu, murid-muridnya ikut naik perahu. Jadi bersama dengan Yesus, mengikut Yesus, juga mengalami yang namanya badai dan angin ribut.
Jadi kalau ada orang berkata, saya ini kurang apa setia sama Tuhan, kok mengalami ini? Salah pertanyaannya. Karena Tuhan tidak pernah berkata, kalau kamu setia nggak akan mengalami apa-apa. Nggak boleh bilang begitu. Karena tidak ada dasarnya firman Tuhan yang seperti itu. Badai dan masalah itu datang tidak peduli apapun status sosial yang dimiliki. Saya pernah mendengar seorang ibu yang berada bilang begini, saya ini seumur hidup selalu mengalami enak. Tidak pernah mengalami yang tidak enak. Dan ketika giliran saya khotbah pada waktu ibu itu ulang tahun dan menyaksikan hal itu, tiba-tiba selesai khotbah, selesai kebaktian, suaminya narik saya. Pak Heno, saya mau ngomong sama Pak Heno. Lalu dia bilang begini, tidak benar, kami tidak pernah mengalami susah. Kami banyak mengalami susah juga dalam hidup ini. Sekalipun kami diberkati Tuhan. Saya pernah tidur bersama istri di garasi, katanya. Saya pernah mengalami susah, bisnis saya tidak jalan. Jadi tidak benar kami ini hidupnya senang terus. Jadi tidak seorang pun yang tidak pernah mengalami badai. Sekalipun status sosialnya sangat terpandang. Badai dan masalah itu juga tidak pernah melihat berapa umur kita. Kalau masih muda tidak mengalami masalah. Kalau sudah tua mengalami, makanya sakit-sakitan. Enggak. Mau tua, mau muda, dewasa, semua bisa mengalami masalah. Tetapi ketika masalah itu datang, Yesus itu seolah-olah tidur. Mengikut Yesus, tapi Yesus itu tidak bangun, tidur. Saudara-saudara, apa yang perlu kita perhatikan? Masalah ada, tapi Yesus tidak pernah tinggalkan kita murid-muridnya. Ketika menghadapi badai kehidupan, maka yang kita dapat pelajari pada kesempatan ini, jangan panik. Bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Justru pada saat kita mengalami badai kehidupan, yang seharusnya ditanya adalah, bagaimana saya bisa lebih mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kalau ada orang mengatakan, saya nggak punya pekerjaan, saya ini hidup dengan orang tua yang tiba-tiba kerjaannya hilang. Saya hidup tahunan menghadapi kenyataan bahwa orang tua saya adalah orang yang tidak berpenghasilan. Apakah orang tua saya itu malas? Tidak, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dia berusaha dan tidak pernah pulang bawa uang. Tapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, yang terus-menerus harus ditanyakan adalah bagaimana di tengah-tengah situasi itu kita bisa lebih mempercayai Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah situasi itu saya tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya harus berkata, jangan takut menghadapi masalah. Karena masalah selalu ada. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika badai terasa begitu berat. Tidak banyak yang tahu ketika saya dan Ibu Fani menikah. Bertahun-tahun ketika kami menjalani tahun-tahun pernikahan kami. Kami jalani dengan kehidupan yang sangat berat. Tidak banyak orang yang tahu.
Tapi kami mencoba untuk lebih mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi yang berat itu. Saya jadi teringat akan seorang pengacara Amerika yang namanya Horatio Spafford. Horatio Spafford ini, saudara-saudara, adalah seorang pengacara yang sukses dari Amerika. Dia tinggal di Chicago pada abad yang ke-19. Kehidupannya sebagai seorang pengacara yang sukses, yang sangat terjamin hidupnya, berubah drastis. Saya ulangi lagi, berubah drastis setelah mengalami serangkaian peristiwa tragis. Pada tahun 1871, ada kebakaran yang sangat besar di Chicago. Saudara jangan memandang kalau kebakaran di Indonesia yang cuma satu gang saja yang kebakar. Kalau di luar negeri yang disebut dengan kebakaran khususnya di Amerika itu mengerikan. Kebakaran itu bisa terjadi melanda kota yang ada di tempat itu. Nah, kebakaran besar di Chicago 1871 itu melanda dan menghanguskan semua harta kekayaan Horatio ini. Dia yang kaya tiba-tiba kehilangan segalanya. Pernahkah saudara menduga atau membayangkan bahwa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan orang yang berkecukupan? Horatio ini tidak bermain judi. Dia tidak foya-foya. Dia orang baik-baik, dia orang terpandang. Hartanya ludes dalam sekejap. Yang kedua, saudara, setelah peristiwa itu ia kehilangan anaknya. Tidak lama setelah kebakaran yang hebat itu, putra kesayangannya meninggal dunia karena sakit. Hartanya, ini mirip-mirip ceritanya, mirip kayak Ayub begitu. Kehilangan harta, kehilangan anak laki-lakinya. Dan tidak lama setelah peristiwa itu terjadi tragedi yang sangat membuat hatinya hancur dan berantakan. Horatio ini bersama keluarganya akan berlibur ke Eropa. Tetapi karena satu dan lain hal, Horatio Spafford ini harus menunda keberangkatannya. Maka yang berangkat adalah istri dan keempat putrinya. Dan dia mengatakan, saya akan nyusul nanti. Saya selesaikan dulu urusannya ini. Dan ketika kapal yang membawa istrinya dan 4 putrinya itu sudah berada di lautan lepas, kapal yang ditumpangi itu tenggelam. Keempat putrinya meninggal dunia. Dia nggak punya keturunan, anak lakinya mati karena sakit. 4 putrinya tenggelam di tengah-tengah lautan. Hanya istrinya yang dapat diselamatkan. Waktu saya membaca kisah ini, saya sempat melelehkan air mata. Sebab saya jadi teringat tentang kisahnya Ayub. Nah, di tengah-tengah kesedihan yang sangat mendalam itu, Spafford pada tahun 1876 menulis sebuah lagu yang judulnya It Is Well With My Soul. Selamatlah jiwaku. Pernah dengar enggak saudara? Selamatlah, selamatlah jiwaku. Ia mengungkapkan iman dan penyerahan dirinya kepada Allah.
di tengah-tengah badai yang sedang menerpa hidupnya. Itu sebabnya saudara harus menguatkan hati kalau menghadapi apapun yang sedang terjadi. Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10 mengatakan begini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Hanya orang yang mengandalkan Tuhan, hanya orang yang percaya yang akan tenang dan tidak panik menghadapi masalah. Sebab Tuhan sudah berjanji, jangan takut, aku menyertai engkau. Tahun 2025, makin dengar TV, makin dengar ahli ekonomi, makin dengar orang-orang pintar berbicara, makin membuat kita takut. Tapi kalau kita dekat Tuhan, selalu Tuhan berkata, jangan takut. Sebab aku ini menyertai engkau, jangan bimbang, jangan khawatir. Sebab aku ini Allahmu. Aku yang menciptakan engkau, aku yang mampu memelihara dan memberi makan hidupmu. Jadi fakta pertama yang harus kita tahu adalah siapa saja mengalami masalah. Tidak usah susah. Kita mengalami masalah, orang lain juga mengalami. Setuju saudara? Ini fakta. Jadi saudara jangan bilang gitu, situ enak ya, enak-enak terus. Kita ini kok masalah terus. Enggak, dia juga ngalami. Saking nggak ngomong aja, gitu kan. Halo? Kalau orang nggak ngomong kan kita nggak tahu. Kalau saya khotbah nggak ngomong, saudara nggak tahu bahwa saya dan istri mengalami perjalanan kehidupan yang sangat pahit. Yang kedua, fakta yang kedua, yang perlu kita tahu dalam mengarungi kehidupan ini. Berserulah kepada Yesus ketika menghadapi masalah. Saudara-saudara, mari kita baca dalam Matius 8, 25 dan 26. Maka datanglah murid-muridnya Yesus, membangunkan Yesus. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. 26. Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Jadi perkataan itu punya pengertian gini. Kalau kita percaya, kita nggak takut. Betul nggak? Halo? Betul ya? Kalau kamu kurang percaya, kurang gini. Kamu bisa takut. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Yang dihardik itu bukan orang, yang dihardik itu angin dan danau. Maka danau itu menjadi teduh sekali, nurut gitu. Di tengah-tengah badai hidup, murid-murid itu memilih untuk berseru kepada Yesus. Ini mencerminkan iman murid-murid itu kepada Yesus sekalipun dalam ketakutan. Dan yang perlu kita tahu, Tuhan itu memberikan respon terhadap doa yang tulus. Doa yang penuh pengharapan. Doa yang penuh iman. Saudara-saudara, tanpa doa kita sering terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Kehilangan arah dan di tengah badai kehidupan ini. Jadi saudara-saudara, yang pertama, masalah itu selalu datang. Gak usah takut. Jangan panik. Gak kita saja yang alami. Yang kedua, kalau masalah itu datang, berserulah kepada Tuhan. Sebab Dia akan menolong kita. Saya hari-hari belakangan ini, sudah berbulan-bulan ini, punya pasien, punya apa ya? Punya orang yang saya layani, bukan dari GBI Maranatha.
yang mau mantu. Anaknya laki itu mau menikah dengan seorang wanita, dengan seorang gadis. Tapi gadis ini tidak punya aturan. Gadis ini suka bohong, mengadu domba, satu keluarga. Bisa kakak tengkar sama adiknya gara-gara apa? Calon menantunya. Suami istri, dia bersama suaminya tengkar gara-gara calon menantunya. Wah, ribet. Dan dia minta saya mendoakan. Dan saya selalu mendoakan setiap hari. Tapi, saudara minta tahu apa yang diminta? Supaya Tuhan memisahkan. Ndak sido kawin gitu. Supaya Tuhan kasih replace dengan yang lain gitu. Karena menantunya itu pembohong, gak punya aturan. Dan belum tentu Kristen. Sedangkan dia dan suaminya itu orang Kristen. Dia sampai sakit emah, sampai pusing luar biasa. Dia terus mengeluh terus. Saya itu ya pendeta ya pusing kalau dia terus mengeluh. Saya bilang, kita kan sudah doa. Iya Pak, tapi katanya orang-orang itu saya sedang didukunkan ini. Makanya saya sakit-sakitan terus. Saya tanya, kamu kok tahu kalau kamu didukunkan? Iya, ada teman yang bilang sudah tanya sama orang pinter. Katanya saya ini didukunkan. Kamu itu kok bisa itu loh, tanya sama temanmu yang tanya sama dukun. Lah kamu sendiri itu kan anak Tuhan. Lah, kenapa kamu tanya sama temanmu yang mengandalkan dukun? Iya, soalnya dia tanya. Gitu. Kalau enggak kamu suruh ya enggak tanya dia. Doakan saya Pak, supaya saya dilepaskan dari dukun-dukun itu yang mengganggu. Kamu itu anak Tuhan, punya kuasa. Saudara-saudara, saya tadi pagi memarahi dia. Kamu gimana? Saya enggak siap Pak, nanti tanggal 27 ini kami pesta menikahkan anak saya. Saya enggak siap, ya enggak usah datang. Ya biar sana pesta kamu di rumah aja. Gitu. Nanti rame sama suami, ya kasih pengertian suaminya. Saya enggak setuju. Sebagai wujud tidak setuju, saya enggak datang. Saya tidak merestui pernikahannya. Bilang aja begitu. Saudara-saudara, dan dia bilang ini, nanti suami saya menceraikan saya Pak, ini sudah hari-hari terakhir ini, bilang terus, habis ini tak cerai no kamu, habis ini tak cerai no, Kristen loh kamu gitu. Jadi badai kehidupan itu selalu ada, dan persoalannya dia tidak lari kepada Kristus, dia lari kepada dukun. Siapa? Kristen. Saudara-saudara, justru di tengah-tengah badai, justru di tengah-tengah menghadapi masalah, kita harus tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita. Dia menyertai kita. Saya teringat, saya membaca sebuah kisah tentang kapal endurance yang dimiliki oleh Ernest Shackleton. Jadi dia adalah pemiliknya, mengadakan misi ke Antartika. Saudara-saudara, Antartika itu adalah benua yang paling selatan di bumi. Dikenal dengan kondisi alamnya yang sangat ekstrim. Suhunya sangat dingin, yang menusuk. Angin kencang yang berhembus itu tidak pernah berhenti. Dan lapisan esnya yang sangat tebal. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan ekspedisi kapal
Endurance itu menjadi salah satu petualangan yang paling menantang dalam sejarah. Nah, pada awal abad 20 tahun 1914, ekspedisi kapal Endurance ini berangkat dari Inggris dengan tujuan menjelajahi Antartika melalui daratan. Jadi kapal melalui daratan. Tahun 1915, kapal Endurance ini terjebak, terperangkap dalam es selama berbulan-bulan. Dan kapal ini akhirnya hancur akibat tekanan es pada kapal. Dan memaksa semua pelaut yang ada di dalamnya untuk meninggalkan. Dan akhirnya membangun camp di atas es yang terapung itu. Tidak ada orang yang bisa dihubungi, saudara-saudara. Belum ada handphone pada abad pertama, pada abad 20 tahun 1914-15 itu. Dan kejadian itu berbulan-bulan. Kalau saudara tersesat 2-3 hari, saudara pasti gelisah. Kok nggak dapat sinyal ya? Kok nggak dapat sinyal ya? Pasti pusing saudara. Nggak usah 2 hari, 2 jam aja, saudara pasti kepilengan kan? Nah ini berbulan-bulan mereka bertahan hidup di atas es. Dan para pelaut ini berusaha untuk mencapai sebuah pulau yang terdekat, tapi nggak pernah berhasil. Dan selama mereka berusaha dan tidak tahu apakah berhasil atau tidak, mereka itu berdoa. Mereka sadar, sekalipun mereka itu sedang terjebak dalam Antartika yang begitu ganas, mereka tetap sadar Tuhan ada menyertai. Kita harus tenang. Sebab kalau kita panik, kita justru tidak dapat memperoleh jalan keluar karena kita tidak bisa berpikir tenang. Berbulan-bulan sampai tahunan saudara tidak bisa mencapai pulau itu. Dan setelah berdoa bertahun-tahun, akhirnya ekspedisi ini mencapai sebuah pulau yang namanya Pulau Gajah. Dan selamatlah semua orang yang tadinya terjebak dalam dataran es di Antartika itu. Kalau saya ngomong begini rasanya cepat, karena khotbah ini kalau dilamakan bertahun-tahun nggak selesai khotbahnya. Tapi kalau saudara menjalani kehidupan itu berat. Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang sekarang ini, yang onsite maupun online punya kekhawatiran, firman Tuhan bilang, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Orang benar adalah orang yang mempercayai Tuhan. Kalau saudara adalah orang benar, kakimu akan segera berdiri tegak kembali. Kalau ada masalah, apa dulu yang ada dalam pikiran kita? Dan hari ini saya mau mengatakan, refleks kita yang pertama kali kita lakukan menunjukkan di mana letak iman kita. Waktu masalah datang, apa dulu yang akan kita lakukan? Itu namanya refleks. Saya tak nelpon papa saya tak nelpon laupan saya tak nelpon temanku. Ini jagonya temanku. Atau saudara bilang, suami istri dan anak-anak, mari kita berdoa, kita serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Aku nggak tahu jalan keluarnya, tapi Tuhan tahu. Itu menunjukkan refleks kita, di mana letak iman kita yang selama ini
kita jalani. Waktu saya dan keluarga keluar dari rumah Kertajaya, anak-anak dan istri bertanya begini, kita mau pindah kemana? Aku juga nggak tahu. Saya bukan orang kaya, saya nggak tahu mau bawa kalian kemana. Tapi kita harus pindah. Saya membawa anak-anak dan istri untuk berdoa. Bukan karena saya pendeta maka saya berdoa. Tapi saya percaya ada Tuhan yang menyertai. Dia akan menyediakan apa yang kita perlukan. Dan saya harus berkata sama saudara-saudara, jadikan doa sebagai respon pertama dalam setiap situasi sulit. Jangan pernah ragu untuk berseru kepada Tuhan, karena Dia adalah sumber pertolongan kita. Haleluya, saudara. Apa yang saya khotbahkan, itu the real kenyataan hidup saya. Tidak berbuat-buat. Tidak mengada-ada. Mungkin sebagian orang tahu bagaimana kisahnya. Tapi saya selalu mengandalkan Tuhan. Waktu gereja ini butuh dana. Diumumkan tidak ada yang nyumbang. Saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan itu ada. Dia yang panggil, Dia yang menyediakan. Saya selalu percaya, cepat atau lambat, Tuhan pasti menolong. Setuju saudara? Iya, kita itu kalau melihat orang lain susah, kita kadang-kadang sebagai penonton. Bukan karena kita jahat, karena kita nggak mampu menolong. Tapi Tuhan itu bukan hanya melihat, Dia mengulurkan tangan menolong kita. Yang ketiga, terakhir. Kalau masalah datang, percayalah pada kuasanya Yesus. Mari saya mengajak saudara melihat kembali Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Jadi angin dan danau yang sedang mengamuk itu dihardik, dibentak sama Yesus. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ini mau bicara soal apa? Ini mau bicara bahwa kuasa Yesus lebih besar dari segala tantangan yang dihadapi. Percaya kepada Yesus memberikan ketenangan. Kuasanya tak terbatas, Dia tidak pernah gagal. Ketika Yesus berbicara, badai itu berhenti seketika, bukan pelan-pelan, seketika. Kuasa Yesus lebih besar dari alam semesta ini. Dan pada malam ini kita diajak untuk mempercayai kuasa Tuhan yang mampu mengatasi segala ketakutan. Sebentar lagi ini kita akan tinggalkan 2024. Kita masuk tahun yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita diajak untuk mempercayai kuasanya Tuhan Yesus yang mampu mengatasi segala ketakutan, segala kekhawatiran kita. Jadi kalau ada khawatir, itu normal. Serahkan sama Tuhan. Percaya bahwa Tuhan mampu menolong kita. Dibandingkan dengan solusi duniawi yang sementara, yang orang lain itu sukanya bisnis ini aja ya, ngerjain ini aja ya. Kamu berobat ini aja ya, kamu begini dan begini. Itu sementara, temporer. Tapi kuasa Tuhan memberikan ketenangan dalam hidup ini. Bahwa Dia pasti pelihara. Dia mampu menenangkan badai. Dia mampu menenangkan angin. Dia mampu juga menenangkan hidup kita. Jika Yesus bisa menghentikan badai di laut, Yesus juga bisa menghentikan badai di hidup kita. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, mungkin ada di antara saudara yang pernah berkata begini, tapi persoalanku ini besar loh. Utangku ini akeh.
Isata. Hah? Pernah nggak saudara pikir gitu? Utangku ini akeh loh. Kamu nggak ngerti sih, kita nggak pernah ngomong. Utangku ini banyak. Nah, firman Tuhan mengatakan dalam Matius 19 ayat yang ke-26. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Percaya nggak saudara? Mungkin dokter bilang, kamu nggak bisa sembuh. Ini fatal. Ini terminal. Terminal itu adalah titik akhir. Bagi manusia mungkin mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari saya ajak saudara menyerahkan semua kekhawatiranmu di akhir tahun ini kepada Tuhan Yesus. Dan belajar percaya bahwa Tuhan akan bertindak sesuai dengan kehendaknya dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Tolong tanya ya, apakah kita lebih sering mempercayai Tuhan atau kekuatan kita sendiri? Kita itu merasa enteng kalau punya duit banyak. Kita itu merasa semuanya bisa diatasi kalau pegang ini. Pernahkah saudara bilang, ada ini, gak ada ini, Yesus nomor satu? Halo? Ada uang, gak ada uang, Yesus nomor satu. Hidup bersama Tuhan Yesus, kita tidak berjalan sendiri. Ada Yesus, badai pasti berlalu.